Makanya orang beriman kalau dia pulang, dia mati, itu yang paling membahagiakannya. Dia keluar dari tempat pengasingannya. Makanya kau Bapak Ibu kalau ditanya, kalau mau survei kini kau, so ambo pakai kaki angket, siapa yang ingin mati malam kau? Tidak yakin ambo ada komisi angket loh Pak. Ya, karena kita tidak tahu saja Bapak Ibu, bahwa setelah kematian itu ada alam yang indah. Kita tidak tahu. Padahal kalau kita tahu, rindu kita ke sana. Ya. Karena Allah sudah katakan orang mati itu tidak susah, farihin, gembira. Allah yang sebut, kenapa kita tidak percaya? Itu kenapa kata Allah, wajaat sakratul mauti bil haq. Sakratul maut itu kata Allah dia akan mendatangimu. Tapi kenapa kamu lari dari dia padahal dia indah, manis? Ada ibu-ibu ke pernah bertanya macam tu Pak. Pak Ustaz, ambo punya suami 3, lemati sedonyo. Kok masuk surga suami ambo ketiga-tiganya ambo yang mak kamu ikut tu Pak Ustaz. Kata Ustaz, yang ketiga ibu yang terakhir. Begitu contohnya. Tapi ambo yang kedua, ketujuh Ustaz, batunya mirip Ustaz. Nah begitulah Bapak Ibu. Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikumpulkannya di majlis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir kisah. Saya dulu tidak ingat persis sebelum Ramadan kisah Nabi Adam itu sampai di mana kita berhentinya ya. Kita lanjutkan saja, nanti kita sambung lagi di mana kemarin terhentinya. Kita sambung saja ayat yang dibacakan imam tadi, cerita Nabi Adam di surah Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 38. Dulu saya sudah membahas itu di beberapa ayat sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat mulai ayat 35 saja. Surat Al-Baqarah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kami berkata kepada Adam, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di sorga. Makanlah yang ada di sorga itu sesuka hatimu. Ragadan haitsu syi'tuma. Sesuka hatimu makanlah. Dan jangan engkau berdua mendekati ini pohon. Kalau itu engkau lakukan, pastilah kalian termasuk orang yang zalim. Jadi ketika tes sudah selesai, ya, malaikat diuji, Nabi Adam diuji, dan ternyata Nabi Adam keluar sebagai pemenang. Lalu disuruhlah malaikat sujud kepada Adam, semua sujud kecuali yang menolak iblis. Nah, ketika iblis menolak, dia minta tunggu kepada Allah, ya Allah, beri saya waktu hidup sampai hari kiamat. Kata Allah, innaka minal munzarin. Engkau saya beri waktu hidup sampai ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari kiamat. Nah, maka kata Allah kepada Adam, tinggallah engkau di sorga bersama istrimu. Dan makanlah semua yang ada di sorga sesuka hatimu, dan jangan kau dekati ini pohon. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ada yang berpendapat sorga yang ditempati Adam dulu itu tidak sama dengan sorga yang akan kita tempati kelak di akhirat. Kenapa? Salah satu sebabnya, di sorga itu tidak ada lagi yang dilarang. Nanti kita masuk sorga Bapak Ibu, tidak ada satupun larangan, semua boleh. Ibu kalau minum khamar, disediakan sungai-sungai khamar. Nanti baca surat Muhammad tuh,
ayat 15. Di sorga itu minuman kita itu minuman khamar. Ada brandy, ada whisky, ada vodka, ada bir, dan itu sungai ya Pak. Dan sungai itu tak tanggung gadangnya Pak. Kata Nabi, lebar sungai di sorga itu perjalanan 40 tahun perjalanan. Cara di sungai bir itu Pak Ibu, itu 40 tahun lebarnya kita berjalan. Nah, bayang panjangnya Pak Ibu ya. Nah, jadi kita kalau minum bir nanti di sorga itu tidak bergalih-galih Pak Ibu. Kan menyaduk saja dalam itu Pak Ibu. Karena saking banyaknya. Kita akan minum tidak haus, bukan karena haus, untuk kenikmatan saja. Tidak ada lagi yang tak boleh Bapak Ibu. Di sorga itu semua boleh. Semua boleh. Nah di sorga Nabi Adam ada yang tak boleh. Ada larangan. Itu artinya sorga Nabi Adam dulu, tidak sorga yang kita tempati nanti. Karena di sorga yang kita tempati tak boleh, tidak ada lagi yang tidak boleh, semuanya boleh. Itu alasannya. Nah, apa yang menarik dari ayat ini Pak Ibu? Allah mengatakan kepada Adam, semuanya boleh. Semuanya boleh. Ragadan haitsu syi'tuma, sesuka hatimu. Yang mau pakai-pakai, yang mau makan-makan, yang mau kendarai-kendarai, semuanya boleh. Tapi kata Allah, yang pohon satu ini jangan kau dekati. Coba sayangnya Allah Bapak Ibu, ternyata larangan itu jauh lebih sedikit daripada perintah. Yang dilarang kok sedikit, yang dibolehkan terlalu banyak. Anehnya manusia masih juga yang dilarang tuh. Itu anehnya Pak. Cobalah Bapak Ibu hitung di dunia ini, mana banyak yang boleh daripada yang tak boleh. Banyak yang boleh Pak. Makanan cobalah hitung yang boleh dimakan, coba hitung yang tak boleh dimakan. Jadi kata Allah satu saja disuruh tahan, itu manusia pun tak bisa menahan. Ini bukti bahwa manusia ini memang punya sifat ya, sifat asli rakus, tamak. Jadi sifat tamak itu sifat yang bawaan dari surga Pak. Sebelum kita diusir ke bumi Pak, sifat rakus itu sudah ada di diri kita. Dan ini juga menjadi dalil oleh sebahagian mengatakan bahwa puasa sudah dimulai sejak dari surga. Karena arti puasa imsak. Ya toh? As-saum logatan al-imsak. Puasa itu arti harfiahnya menahan. Dan ternyata Nabi Adam sudah menahan sejak di surga. Kau boleh semua makan, yang ini tolong tahan. Yang satu ini tolong tahan. Nah menahan itu namanya puasa. Itu kenapa puasa ini ibadah paling hebat. Sudah diwajibkan sejak umat-umat yang lalu kata Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bahkan sejak Nabi Adam masih di surga dia sudah puasa. Walaupun puasanya bukan puasa yang total, tapi menahan diri dari pohon itu namanya imsak. Puasa itu. Itu hebatnya imsak itu Pak Ibu. Dan ternyata Nabi Adam gagal. Gagal puasa itu Pak Ibu. Itu bukti puasa ini jihad yang paling besar. Kata Nabi, kita setelah perang Badar kita baru pulang dari perang kecil ini. Padahal perang Badar itu tidak tanggung-tanggung besarnya. Sahabat kaget, perang apa lagi yang lebih hebat dari ini? Kata Nabi, jihadun nafs, melawan nafsu kita. Itu Nabi Adam buktinya tuh. Gagal Pak. Dan itu membuat Nabi Adam tercampak ke surga tuh. Kegagalan menahan nafsu. Jadi puasa itu memang ibadah tertua. Imsak. Ya, tuh. Menahan. Karena orang kalau puasanya benar Bapak Ibu, maka sifat tamaknya hilang. Kenapa? Bapak Ibu kalau puasa, jangankan punya orang. Makanan di rumah kita, di kamar kita, tidak ada orang, kita saja berhadap-hadapan dengan makanan itu, tidak kita sentuh. Ini milik kita. Tidak hebat puasa itu. Mana mungkin orang puasanya benar mengambil punya orang. Punya dia pun tidak dia sentuh. Nyata. Istrinya halal di rumahnya, di kamarnya, tidak dia sentuh. Nanti. Itu hebatnya puasa.
Itu kenapa orang kalau puasanya benar, hidupnya pasti benar tuh Pak. Itu kenapa puasa sudah mulai sejak di sorga, sudah mulai puasa. Jangan kau dekati ini pohon. Ya. Nah, pohon di situ Bapak Ibu, itu menurut sebagian ahli tafsir bukan pohon biasa. Bukan pohon biasa. Itu pohon majazi. Kias. Pohon di sana maksudnya berhubungan suami istri. Karena tidak boleh itu di sorga ketika itu. Ya, yang lain boleh. Makan boleh, yang itu jangan. Karena ini Al-Quran kitab suci, jadi hal-hal yang begitu juga bahasanya selalu majazi, Pak. Coba misalnya, perempuan itu sawah. Kata Allah begitu ya. Nisa'ukum harsun lakum. Wanita itu adalah sawah. Maka datangi sawahmu sesuka hatimu. Ini bahasanya tidak boleh vulgar. Bahasanya harus bahasa kias. Kalau dibilangkan jangan kau berhubungan suami istri, kan kasar bahasanya. Jangan kau dekati ini pohon. Mendekati tidak boleh. Sebab kalau sudah mendekati pasti lewat makan buah. Maka di bulan Ramadan tu jangan dakik-dakik. Mendakik kau bayu Ibu. Nya setan nyumbu-umbu dakik-dakik itu makanya ambo kadang-kadang Bapak Ibu menagahan yang muda-muda jangan menikah jalan puasa, sudah rayu nikah. Kau jalan puasa menikah kau Bapak Ibu. Ya tu mendakik ke pohon tu kau Pak. Iya. Ya kalau tua-tua tak masalah mana itu. Ini muda-muda Pak. Mereka mendakik-dakik ke pohon tu mereka delo buahnya Pak. Selesai ganti 2 bulan mereka. Makanya ibu-ibu dan babi nantu menjalang puasa tu calik-calik siang tu nyo. Iya Pak. Ya kadang anak muda-muda kau tak mengerti dah Pak. Lalu kan ke kamarnya siang tu. Kalau nampak je ke kamar berdua pacian. Jangan. Ya bisa jadi Bapak Ibu anak-anak aku tak diajar di sekolah tu loh Pak. Ya, Pak Kua tak mengajarkan tu di kantu-kantu Kua loh Pak. Mengenang pengajian tidak loh Pak, dengan pengajian kan tua-tua lah dengan pengajian Pak. Ambo pernah jamaah ambo telepon ambo Ibu, Pak Ustaz. Ambo tak dulu yu suami tak longsong Ustaz bulan Ramadan. Kini suami ambo lah meninggal. Ba acaranya Ustaz. Kan bukti itu tak satu kasus mungkin tu Pak. Banyak kasus tu mungkin terjadi itu. Kena ketidaktahuan mungkin dulu. Kata saya, suami ibu wajib puasa 2 bulan, tapi lah meninggal Pak Ustaz. Cari harta beliau, kasih 60 makan 60 fakir orang miskin makan. Cari harta beliau yang masih ada, berikan 60 orang miskin. 60 miskinnya 60 orang, bukan makannya 60 bungkus, orang miskinnya 60. Kasih makan dia setiap hari. Ya, satu orang, satu puasa itu 1 hari. Jadi 60 orang miskin. Kalau tidak puasa 2 bulan 60 hari. Itu bukti, itu banyak terjadi itu Pak. Itu makanya tidak boleh mendekati pohon tu. Makanya lah, mohon maaf Bapak Ibu ya, berzina tu larangnya bukan berzina. Jangan kamu berzina, tidak begitu. Jangan kau dekati. La taqrabu zina. Karena mendekati ujungnya ke situ. Tu maka pacaran-pacaran tu pasti ujung ke situ. Lalu cerita indah lo kecek setan, ndak ba lo kenalan saya baru. Ujungnya begitu. Ndak kenalan tu percayalah kamu. Tu makanya ibu-ibu kalau ada anak-anak bujang datang ke rumah awak suruh tipu orang gaek capek. Bawa Pak Maria. Jangan anak gadio dibuatnya nyangkit Bapak Ibu ke kengken kamari Bapak Ibu. Ada cerita lah tu. Wah anak perempuan ko nyo mentimun Bapak Ibu. Lelaki ang kadurian nyata ang kadurian juga balu-balu timun ko Pak. Ya ta. Anak ibu itu perempuan ko sama jo talu Pak. Rata tak ada orang nu bali Bapak Ibu. Ya ta. Itu kenapa jangan dekati. Jadi pohon di sini bukan pohon biasa. Ini yang dilarang kan rumit Bapak Ibu. Kita disuruh makan di sorga, makan, tapi yang itu dilarang. Makanya Nabi Adam nanti tergelincir. Dan itu kenapa Bapak Ibu, Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak membawa orang masuk neraka? Kata Nabi 2, al-fam wal farad, mulut dan kemaluan.
Makanya apa buktinya ini sajarah bukan sajarah biasa? Coba baca ayat lanjutannya nanti. Ketika Nabi Adam dilarang mendekati pohon dengan istrinya, pelarangnya 2 orang. La taqraba, jangan kalian berdua mendekati ini pohon. Tapi ketika sudah diusir dari sorga, maka usirnya menjadi banyak. Ihbitu, turunlah kalian dari sorga. Yang dilarang tadi sebelum dia diusir, dilarang mendekati pohon 2 orang. Tapi begitu sudah mendekati pohon, sudah memakan buah pohon itu, diusirnya jadi jamak. Ihbitu bukan ihbito. Kenapa ihbitu? Karena di rahim Siti Hawa sudah tertanam. Jadi Hawa, Adam sudah tidak berdua lagi turun dari sorga, tapi sudah ada cikal bakal di dalam. Turun bersama. Itu kenapa kemudian Bapak Ibu, ketika Nabi Adam sampai di bumi, kemudian bertemu Siti Hawa lagi, kemudian lahir anaknya, Kabil dan Habil, lahir kemudian bawah itu Habil dan saudaranya, ketika kawin silang, itu Kabil tidak mau. Kabil menolak kawin silang. Dia ingin menikah dengan kembarannya sendiri. Kenapa? Kembarannya itu cantik. Habil kembarannya tidak cantik. Kabil gagah, kembarannya cantik. Kenapa Kabil menolak dan kenapa Kabil gagah, kembarannya cantik? Karena Kabil ini anak tertua yang prosesnya dari sorga. Jadi dia dapat aroma sorga. Maka agak berbeda bantunya Pak Ibu. Habil ke bawah itu di dunia prosesnya. Maka bantu-bantu awak kan ya Pak Ibu. Itu. Iya. Itu kenapa Kabil tidak mau dia. Dia tetap bersekuku dengan apa? Dengan pasangannya, dengan kembaran dia. Nah, maka disuruhlah mereka berkorban kemudian. Nah, itu juga menjadi argumen bahwa pohon yang dimaksud jangan dekati itu adalah pohon, ya, bukan pohon hakiki, tapi pohon majazi. Jangan, maksudnya berhubungan suami istri. Itu dilarang karena di sorga bukan tempat itu. Kira-kira begitu bahasa Allah. Nah, fa'azallahuma syaitan anha, maka setan menggelincirkannya. Jadi setan itu Pak Ibu bukan menggoda tapi menggelincirkan. Bapak Ibu kalau tergelincir itu bukan dengan batu besar Pak. Kita tergelincir itu dengan batu kecil. Jadi Nabi Adam dan Hawa itu digelincirkan iblis dengan cara yang sangat indah. Makanya Bapak Ibu, setan itu kalau menggoda kita tidak merasa kalau itu dia. Tidak terasa tuh Pak, namanya was-was. Makanya nanti di surat Taha ayat 115 diceritakan sampai 120 itu, fawaswasa ilaihi syaitan. Setan kemudian mewaswaskan. Was-was itu Bapak Ibu, itu bisikan halus yang kita tidak merasa kalau itu bisikan. Bapak Ibu kata hajud malam, lata jago lah bunyi alarm. Sabantale lah, sabantale itu nyo tuh. Kita tidak tahu yang mengecek sabantale itu nyo Bapak Ibu. Lihat 10 menit lah nyo tuh. Itu namanya was-was. Lembut, halus. Dan itu cara setan menggelincirkan kita. Dan itu berlaku untuk semua kita anak Adam. Ya, setan itu kata Allah yuwaswisu fi sudurin nas. Dia mewas-waskan saja. Lembut, halus kita tidak merasa. Itu maka orang yang ikut ya bujuk rayu setan itu dia tidak sadar kalau dia sedang ikut bujuk rayu setan. Padahal dia sudah jauh ikut. Makanya bahasa Allah setan bukan menggoda tapi menggelincirkan. Kalau menggoda berdoa-doaan Pak. Kalau menggelincirkan tidak. Lalu kata Allah setelah diusir, ya ternyata Adam dan Hawa melakukan itu, memakan pohon yang dilarang itu. Maka kata Allah, turunlah engkau ke bumi. Ihbitu, turunlah. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Tinggallah engkau di bumi untuk sementara waktu sampai batas yang sudah ditentukan. Jadi kata Allah ketika Adam turun tuh Ibu, dunia atau bumi ini mustaqar namanya. Mustaqar itu tempat hunian sementara. Wa mata'un ilahin, ada kesenangan ada, tapi kesenangan yang sifatnya sementara temporal.
Jadi memang Bapak Ibu, dunia ini dari awal tidak didesain Allah untuk kita permanen di sini. Tidak. Betapapun Bapak Ibu merawat fisik, tidak akan bisa permanen di sini. Percayalah kamu. Lek jadi bersepeda tiap hari, mati begitu. Ya. Lek jadi ibu-ibu tiap hari ke dokter kulit, mati begitu. Karena Allah sudah katakan walakum fil ardi mustaqarrun. Ingat Adam, turunlah ke bumi sementara waktu saja. Engkau balik lagi ke sini nanti. Jadi kita ini sekarang sedang di pengasingan Bapak Ibu. Ibaratnya kita di daerah pembuangan sekarang. Aneh kalau ada orang di daerah pengasingan, di daerah pembuangan merasa nyaman di sana, itu aneh. Aneh Bapak Ibu. Itu kenapa orang beriman tidak ada yang paling menggembirakannya kecuali dia meninggalkan dunia ini. Dia meninggalkan tempat pengasingan, kembali ke kampung halamannya, itulah yang paling bahagia bagi orang beriman. Coba lihat nanti surah Ali Imran 170. Orang beriman itu kalau mati, kata Allah, farihina bima atahumullahu min fadlih. Dia bergembira ria, bersuka cita. Itu orang beriman tuh Pak. Maka orang beriman tuh yang paling dirindukannya kembali lagi ke kampung halamannya. Dia tidak mau berlama-lama di tempat pengasingan ini. Ini dunia tempat kita dibuang, yang di sini hanya ada kesusahan dan kepayahan. Coba Bapak Ibu, ada tidak yang tidak payah di dunia ini? Tidak ada Pak. Carilah orang yang tidak payah di dunia ini Pak. Semua payah. Yang miskin payah dengan miskinnya, yang kaya susah dengan kayanya. Ya nak? Orang miskin itu susah dengan miskinnya Pak Ibu. Ya. Payah duit itu. Yang kayu susah aja kayu, padahal tidak mau lalu atau. Ya nak? Cobalah Ibu kalau ada ame sekarang lutut di rumah Ibu, Ibu tinggal di rumah surang ini mau lalu atau Ibu. Susah kayu itu Ibu. Ya tak? Yang bodoh susah dengan bodohnya, yang kaya, yang pintar susah dengan pintarnya. Makanya orang-orang hebat tuh Ibu kan botak-botak kepala enggak. Itu kepala botak tuh dek payah tuh Pak. Iya Pak. Hilang rambut itu kan dek payah tuh Pak. Ya kan angin kepala kau tadi. Ya enggak Pak. Ancak jadi orang biasa saya Pak. Enggak dulu rontok rambutnya loh Pak. Ya, jadi orang pintar itu kan rontok rambut itu Pak. Kadang mikir masalah saya tadi itu. Tidak susahnya tuh. Mayang tidak susah. Yang tidak punya anak susah baru bekkan kamari. Yang punya anak sakit kepala ngurus anak. Untuk ke ketua polisi panjang saya ribanya. Yang tidak punya suami susah. Enak Ibu? Susah kan tidak punya suami? Susah Ibu. Yang punya suami tidak kalah susahnya lah. Maka ibu-ibu pada mengecek. Rancak cibuk tu tidak. Yang punya suami itu sampai bayur. Kecik hendak punya suami, rancak cibuk tu dah ada suami dah sanang awakkan kamari itu kan ngadu awaknya. Hendak Ibu. Karena dunia tempat itu. Makanya orang beriman kalau dia pulang, dia mati, itu yang paling membahagiakannya. Dia keluar dari tempat pengasingannya. Makanya kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'minin, dunia itu penjara bagi orang beriman. Bagi orang kafir dia jannah. Karena orang kafir lalu lah, jago lah, pai lah, makan. Tidak ada halangan, tidak ada haramnya. Semuanya halal. Orang beriman tidak. Ada aturan di dunia ke Pak, banyak. Mulai kata kalau lah jago lo, semayang lo, itu. Ada puasa beko, ada beko zakat beko. Semua diatur. Makanya kalau ada orang beriman takut mati aneh tu. Ada orang beriman takut mati aneh. Kenapa? Dia dikembalikan ke tempat yang paling indah, takut dia. Dia dibiarkan di tempat yang susah, nyaman dia. Kan aneh tu Pak. Cuman kalau ditanya, kalau mau survei kini kau, soal mau pakai kaki angket, siapa yang ingin mati malam kau? Tak yakin ambo ada komisi angket loh Pak. Karena kita tak tahu saja Pak Ibu. Bahwa setelah kematian itu ada alam yang indah. Kita tidak tahu. Padahal kalau kita tahu, rindu kita ke sana. Ya.
Karena Allah sudah katakan orang mati itu tidak susah, farihin, gembira. Allah yang sebut, kenapa kita tidak percaya? Itu kenapa kata Allah, wajaat sakratul mauti bil haq. Sakratul maut itu kata Allah dia akan mendatangimu. Tapi kenapa kamu lari dari dia padahal dia indah, manis? Maka dinamakan sakratul maut. Sakarat itu artinya manis, itu makuk gulu, bahasa Arabnya sukar. Ya. Karena dia manis, mati itu Bapak Ibu. Mati itu manis. Aneh orang kalau takut dikasih manisan. Gitu. Dikasih yang manis dia takut, tak mau, aneh. Allah sudah ingatkan bumi tempat payah-payah. Makanya di surat Taha fatasqa. Engkau kalau sampai ke bumi, kata Allah kepada Adam, engkau akan merasai di bumi itu. Fatasqa. Kita mau dikembalikan Allah ke tempat yang indah. Tak mau. Itu maka Allah heran kenapa kita lari dari kematian. Jadi bumi ini sudah diingatkan Allah kepada Adam tempat hunian sementara. Tuh Bapak Ibu harus ingat tuh, kita akan kembali sama-sama. Bapak Ibu akan kembali sama-sama kita nanti itu. Jangan Bapak Ibu berharap lama-lama risiko. Ya. Karena bumi ini bukan tempat yang sempurna untuk kita. Itu maka mati disebut wafat, Bapak Ibu ya. Wafat itu dikata wafa. Wafa itu artinya sempurna. Mati itu sempurna. Kenapa kematian disebut wafat? Karena mati itu jalan menuju sempurna. Orang kalau ingin sempurna mati. Kalau tidak ingin mati, kalau tidak ingin sempurna dia tidak akan mati dia. Kalau tidak ingin mati dia, kalau dia tidak ingin mati dia akan sempurna. Kesempurnaan itu lewat kematian, maka disebut wafat. Dengan mati, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi tua, tidak ada lagi payah, tidak ada lagi lapar, tidak ada lagi haus. Semuanya happy, senang, dan tidak ada lagi mati. Itulah hidup yang sempurna. Mati dulu. Ya itu makanya Bapak Ibu jangan takut dia mati leh. Ya. Nah, bahagialah Bapak Ibu kalau ya dikabarkan akan mati. Kalau datang pemberitahuan, itu bahagialah Bapak Ibu itu. Karena kita akan menghadapi hidup yang sempurna. Karena kata Allah bumi itu mustaqarrun wa mata'un ilahin. Lalu Adam diusir ke bumi, sampai di bumi fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam bertaubat kepada Tuhan dan Tuhan pun menerima taubatnya. Coba hebatnya Bapak Ibu ya. Tadi yang dilarang mendekati pohon berapa? 2. Yang bertobat karena melakukan salah tadi siapa? Adam. Itu hebatnya Pak. Tadi bersalah berdua Pak. Suami istri yang bersalah. Tapi yang bertobat kepada Allah hanya Nabi Adam saja. Fatalaqa Adam. Bukan wazaujuha. Bukan wazaujuhu. Adam bertobat pada Tuhan. Tidak ada disebut istrinya bertobat. Allah menerima taubatnya alaihi. Fataba alaihi. Bukan alaihima. Bukan menerima taubat mereka berdua. Tidak. Menerima taubatnya. Yang bersalah berdua, yang melakukan mohon maaf hubungan itu berdua, tapi yang bertobat satu orang saja Nabi Adam. Bakok bisa melihat itu Ibu. Bakok Siti Hawa tidak satu bertobat. Karena dosa istri tanggungan suami. Tuh buktinya. Kan tadi disebutkan kalau orang melakukan hubungan, misalnya biar di Ramadan atau mungkin terlanjur dia. Jadi kalau dia begitu, suami aja yang bertobat, istri tidak perlu begitu. Iya Pak. Kalau di siang Ramadan terjadi pelanggaran suami istri, yang wajib membayar kafarat suami saja. Istri tidak kena kafarat. Enggak. Taniannya Pak. Betul Pak. Dan itu ada hadis sahih. Ada sahabat mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan ya Rasulullah kat ahlakani. Celakalah saya ya Rasulullah. Celakalah saya. Nabi berkata, ma ahlakaka. Apa yang membuat engkau celaka? Kata dia, saya terlanjur di siang Ramadan dengan istri saya. Kata Nabi kepada orang ini, engkau merdekakan budak
engkau merdekakan budak. Engkau ya. Budak maha Rasulullah. Tak ada bayi dan berbudak lah maha. Engkau puasa 2 bulan berturut-turut. Kata dia, ya Rasulullah, 2 bulan berturut-turut, sedangkan sebulan saja mau dikuah. Sedangkan sebulan saja lah terlongsong jamu. Lagi kok 2 bulan berturut-turut. Tak taluk dan Rasulullah. Engkau beri makan 60 orang miskin. De Rasulullah. Yang paling miskin amboi negari kau. Dia ambil korma oleh Nabi. Ini korma, bawa pulang beri makan istrimu. Itulah kafaratmu, memberi makan istrimu yang miskin. Ada tak ibu disuruh beri kafarat tadi Pak? Suami saja. Itulah yang menjadi bukti dosa berdua suami istri. Istri tidak akan dibebankan dosa itu, tapi dibebankan ke suami. Apalagi kalau soal kesalahan, mohon maaf, kesalahan yang itu selalu bermula dari laki-laki. Itu makanya laki-laki dibebankan dosanya itu. Itu makanya Ibu nanti di akhirat kita ketakutan nampak istri Pak. Karena dosa dia akan kita tanggung. Ya Pak. Dosa istri itu kita tanggung. Bapak Ibu akan menanggung dosa istri di akhirat. Tak sanang jadi ibu-ibu tak ya? Celah. Balanjo kami lagi dah. Enak. Dosa kami tanggung dah. Enak. Masuk surga besok menumpang lah juga kami dah. Enak. Tak sanang ibu tu. Ibu kalau masuk surga nanti ikut kami. Iya. Begitu kata Allah di surat Al-Isra ayat 71 kan. Yauma nada'u kulla unasin bi imamihim. Semua orang akan dipanggil masuk surga dengan imamnya. Imam itu ya siapa yang dia ikuti di dunia. Berarti imam ibu ya suami ibu. Ada imam paling besar Nabi Muhammad. Jadi ibu nanti masuk surga kan kita masuk surganya rombongan ibu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa akan dipanggil masuk surga rombongan zumara. Makanya rombongan paling kecil keluarga kita. Baca di surah Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Mereka akan masuk surga bersama bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, anaknya, cucunya. Itu kelompok paling kecil tuh masuk surga. Jadi makanya ibu nanti ikut kami. Makanya ya kalau suaminya engkar, urusan suaminya. Istrinya ke surga sendiri. Kalau istri yang engkar, urusan suami. Kalau ibu masuk neraka, suaminya yang dicampakkan ke neraka dulu. Tapi kalau suami masuk neraka, ibu ke surga sendiri. Begitu. Dosa suami ibu tidak ditanya, tapi dosa ibu suami tanggung jawab. Nah, itu mah kok jangan tambahin Pak Allah lah tu. Nama-nama kerajo mah. Itu. Apa-apa aku ada nak ikut sunnah aja kan. Nambahlah. Ya 2 3 sampai menambah beban tu Pak. Cayolah kamu. Ya, cie kau saya Pak belum tentu bisa tanggung jawab leh. Apalagi lebih di satu. Itu buktinya tu Pak Ibu. Dosa ibu-ibu kami tanggung nanti di akhirat. Tu maka amal ibu untuk masuk surga tu tidak banyak. Salat, puasa dan patuh ke suami. Kan 3 kan? 3 saja amal ibu. Yang ketiga yang menentukan. Nah ini kenapa alasannya Adam saja yang bertobat. Hawa tidak ikut bertobat karena dosa itu dosa Adam sebenarnya. Dia pemimpin. Kalau bawahan salah, pimpinan takut. Ya tu? Kan tanggung jawab tu. Tapi kalau pimpinan salah, anak buah tangkuk tak? Tak apa. Kalau anak buah salah, pimpinan kita tangkuk. Tapi kalau pimpinan salah, anak buah aman. Itulah aturannya. Itu. Itu makanya kata Nabi, kalau bolehlah makhluk sujud kepada makhluk, maka istri yang pertama harus sujud ke suaminya. Karena begitu besarnya tanggung jawab kami kepada ibu. Semua suami ibu yang sekarang lah, yang mana lagi?
Tidak ada batasnya. Leka jadi suami ibu co Fir'aun perangainya. Tidak apa tuh. Leka jadi co Fir'aun perangai suami ibu tuh. Fir'aun tuh tak bajudi, tak bampuk, tak mabuk, tak main perusi loh ibu. Mengaku Tuhan. Nah, ada orang mengaku Tuhan, ibu. Fir'aun mengaku Tuhan. Tapi istrinya patuh. Patuh bukan berarti patuh ke maksiatnya. Patuh ke perintahnya selama tidak maksiat perintah itu. Kecuali ibu nyelarang salat, nyelarang puasa, ya tidak boleh loh. Tapi nyelarang kamar saji, ibu berhenti. Dilarang baca Quran, ibu berhenti. Dilarang puasa sunat, ibu berhenti. Iya ibu. Ibu pai kamar saji, apa duduk di rumah. Ini nak kamar saji dah. Pak, dan pai kamar saji, ya. Dan nampak di kamar saji kau, dan kamar saji dah kau kamar saji dah caknya. Ah, ibu di rumah saya salat. Anda ya ada suami boleh tu. Baca tu Ustaz dilagan kamar saji Ustaz. Karena kamar saji itu sunatnya. Itu patuh tu wajib. Ya kan jatagan, kan tak salat jatagan lah kamar sajinya mah. Kecuali salat jatagan, tak boleh lah. Karena yang ibu masuk surga dua saja, salat cik, puasa cik. Itu patuh ni. Oh, dia urusan dia dengan Tuhan nanti itu. Dosa dia ibu akan ditanya. Tu makanya Nabi Adam bertobat sendiri. Tak diajaknya istrinya bertobat kan? Dia bertobat sendiri, Pak. Karena dia sadar betul salah istrinya, salah dia. Tuh. Itu buktinya tuh dosa ibu-ibu tuh kami tanggung nanti di akhirat. Jadi suami itu tidak ada batas. Kalau suami kau tidak salat, Ustaz patuh Ustaz. Iya. Dia tidak salat, urusan dia dengan Tuhannya. Urusan ibu patuh pada dia. Itu urusan ibu. Cuma nanti tentu kalau ibu nanti tidak bersama dia di surga, nanti ibu dikasih bidadara di sana. Ada bidadara di sana ibu. Namanya Ghilmanun Mukhalladun atau Wildanun Mukhalladun. Anak bujang yang selalu bujang. Kalau di sini di dunia ini ibu anak bujang yang mantan bujang. Ya, kalau nanti di akhirat itu ada bujangnya permanen. Ya, berondong selalu. Nah, itu untuk ibu-ibu nanti itu. Ya, tidak kalah gagahnya pada bidadari ibu. Dari rancak-rancak. Cuman beginilah, ada yang bertanya Pak Ustaz. Ya, bakal tidak ada bidadara di surga itu disebutkan seperti perempuan ada bidadari. Karena begini, ibu-ibu yang begitu-begitu tu bagi ibu-ibu tidak ke depan. Ibu tu pemalu. Fitrah perempuan tu pemalu. Maka di surga yang begitu-begitu tu tidak malu dia. Itu makanya tidak ada bidadara disebutkan dalam Al-Quran seperti bidadari. Ya, walahum fiha azwajun mutahharah, di laki-laki disediakan bidadari-bidadari. Kalau perempuan baru Ustaz, ada bidadara, cuman Allah tidak menyebutkan karena ibu-ibu ni pemalu yang begitu-begitu. Tuh. Ada ibu bidadara di sana. Jangan ibu khawatir pula. Ya, andai tidak punya suami di sana. Bapak ibu kalau punya suami lebih dari satu, nanti ibu akan diikutkan suami terakhir. Itu kata Nabi, itu contoh dari Nabi itu ada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi. Istri Nabi, ya, istri Abu Salamah. Abu Salamah ini mati di perang Badar, syahid dia. Tapi dia menikah dengan Nabi. Nanti surganya Ummu Salamah, surga siapa? Surga Abu Salamah, surga Nabi. Surga Nabi, istri suami terakhirnya Nabi dan surganya lebih tinggi. Nanti ibu nanti akan ikut suami terakhir ibu. Tak marah suami pertama, tak ada marah di surga itu ada berang-berang orang ibu. Orang surga itu akur. Ada cakap-cakap cemburu, tak ada, dendam, tak ada. Ada suami ibu, nanti suami terakhir. Maka kalau imamnya sudah mati, tak apa-apa, ganti imam baru, cari yang lebih baik. Ada ibu-ibu ke penanya bertanya macam tu, Pak. Pak Ustaz, ambo punya suami 3, lah mati sedonya. Kok masuk surga suami ambo ketiga-tiganya, ambo yang mak kamu ikut tu Pak Ustaz. Kata Ustaz, yang ketiga ibu, yang terakhir. Begitu contohnya. Tapi ambo yang kedua, ketujuh Ustaz, batunya mirip Ustaz. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Ya mohon maaf nih, saya tidak bisa di sini, nanti kita lanjutkan. Ya jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.